Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Pasti baik-baik saja ya. Hari ini kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan kita mau meninggikan, memuliakan namanya. Saudara, kita mau menyanyikan satu lagu yang belakangan ini begitu memberkati saya. Lagu itu adalah Kaulah Harapan. Dan lirik lagu ini mengatakan, bukan dengan kekuatanku saudara, bukan dengan kekuatanku, tetapi hanya di dalam Tuhan saja terletak kekuatan kita. Seberapa kita mungkin merasakan lagu ini ya, maksudnya bukan berarti cuma waktu kita sedang dalam permasalahan saja kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ketika mungkin hidup kita baik-baik saja, apakah kita menaruh harapan itu di dalam diri kita atau di dalam Tuhan? Biarlah lagu ini menjadi reminder buat kita bahwa apapun musim hidup kita, terus kita akan menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita menyanyikan lagu ini. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau berterima kasih untuk kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku aku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Aku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku
benar Tuhan bahwa harapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Hanya di dalam Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Karena Engkau setia Tuhan, ajar kami untuk kami ini juga setia Tuhan terhadap Engkau Tuhan. Di apapun musim kehidupan kami Tuhan, mungkin kami sedang di bawah, mungkin kami sedang di atas, tapi biarlah kami ingat Tuhan untuk kami setia terhadap Engkau Tuhan. Biar kehidupan kami ini menghasilkan buah-buah yang baik ya Tuhan. Oh, ajar kami setia Tuhan, setia untuk menanti janji-Mu Tuhan, dan setia Tuhan untuk terus memberikan yang terbaik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, we worship You oh God. Thank You Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Biar sampai akhir kehidupan kami Tuhan, biar kami mendapatkan mahkota kehidupan Tuhan. Oh Tuhan, biar kami tetap setia Tuhan. Kami ingin setia Tuhan, terus melayani Engkau Tuhan.
janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Shalom saudara-saudaraku, apa kabar? Bagaimana bulan Agustus ini? Kita tanpa sadar bahwa kita sudah akan mengakhiri bulan Agustus. Dan di akhir bulan Agustus ini, saudaraku, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, saudaraku. Berbicara tentang radical kindness, kebaikan, kemurahan hati yang radikal, kemurahan hati yang melampaui kemurahan hati yang alamiah yang biasa orang lakukan. Maka sampailah kepada satu perenungan firman Tuhan pagi hari ini tentang kemurahan hati yang terbesar. Karena apapun yang kita lakukan ketika kita berkemurahan hati, maka kita harus punya dasar kemurahan hati yang terbesar ini, saudara-saudaraku. Apa itu kemurahan hati yang terbesar yang kita terima, yang kita alami? Kemurahan hati yang terbesar yang kita terima dan yang kita alami adalah kemerdekaan, saudara-saudara. Kemerdekaan atau kebebasan. Kesempatan untuk hidup di dalam kemerdekaan atau kebebasan itu adalah satu kemurahan. Kalau saudara-saudaraku kita yang lahir dalam keadaan Indonesia sudah merdeka, kita tidak terlalu bisa menghayati betapa berharganya kemerdekaan itu. Tapi coba saudara-saudara melihat ke negara-negara yang lain yang hari-hari ini mereka sedang berjuang untuk menjadi satu negara yang merdeka dalam pengertian bebas dari satu penjajahan, bebas dari ketakutan yang menghantui mereka. Sekarang saudaraku banyak warga Afghanistan berusaha keluar dari negaranya. Kita melihat adanya satu tekanan ketakutan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, kalau kita ada di dalam kemerdekaan itu adalah sebuah kemurahan yang luar biasa, kemurahan yang sangat besar. Nah, saudaraku, mari kita akan coba merenungkan pada waktu dulu ketika saya tinggal bersama dengan orang tua, atau sebagian kita dulu pada waktu tinggal bersama dengan orang tua harus mengikuti segala peraturan dan juga kebiasaan-kebiasaan. Bangun pagi, harus mempersiapkan diri ke sekolah. Bahkan dulu waktu saya waktu masih bersama-sama tinggal dengan orang tua, saya punya tugas harian. Kadang-kadang memberi makan ayam, kadang-kadang menyiram bunga, kadang-kadang ngepel rumah. Saudara-saudaraku, ada jam-jam tertentu yang harus saya penuhi. Maka saudaraku, kadang-kadang kita merasa bahwa ketika tinggal bersama dengan orang tua yang penuh dengan banyak peraturan, kita merasa ingin bebas, kita ingin merdeka. Sehingga tidak heran ketika mulai ada kesempatan untuk bisa keluar rumah, kuliah, tinggal kos sendiri, jauh dari orang tua. Nah, disinilah yang biasanya kemudian ada satu perasaan bebas, merdeka, saudara. Karena dari peraturan-peraturan yang biasanya kita harus ikuti. Kemudian kita merasa bisa bangun seenaknya, tidur kapanpun, seenaknya makan kapanpun, dimanapun, makan apapun, saudara-saudaraku. Mungkin kalau di rumah nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, tetapi pada waktu tinggal sendiri mulai ingin mencoba-coba. Nah, di sanalah yang kemudian kebebasan atau kemerdekaan itu bisa menjerumuskan, saudara-saudara. Karena kebebasan yang dibayangkan justru membawa kepada kehancuran. Dan tidak hanya kehancuran, tetapi banyak
orang-orang muda yang kemudian malah masa depannya menjadi tidak jelas oleh karena mereka kemudian menghabiskan waktu di masa-masa seharusnya belajar kuliah, tetapi hanya bersenang-senang, hanya mengikuti keinginan untuk bebas dan berpikir sebelum nanti kembali kepada orang tua, wow, ini adalah waktu di mana kita bisa semau saya, semau gue. Dan saudaraku, di sanalah yang kemudian seolah-olah kebebasan atau kemerdekaan justru menghancurkan. Di mana seharusnya tambah pinter, tetapi justru hanya tambah pinter menipu. Tambah pinter berpura-pura, tambah pinter menutup-nutupi. Dan pada akhirnya saudara-saudaraku, setelah selesai masa kuliah itu, maka kemudian yang terjadi adalah dia atau orang tersebut tidak bisa memiliki kebebasan yang seharusnya dia miliki karena hidupnya kemudian justru terperangkap, terikat kepada kebebasan semu yang pernah dia hidupi, saudaraku. Jadi saudaraku perhatikan bahwa pandangan kita tentang kebebasan dan bagaimana kita ada di dalam kebebasan itu, menggunakan kebebasan itu ternyata menentukan masa depan kita. Ternyata menentukan bagaimana kehidupan kita yang akan datang. Hal yang sama juga dengan kekristenan, saudara-saudara. Di mana Kristus telah membebaskan kita, tetapi jika kita tidak mengerti dan memahami dengan benar betapa mahalnya kemerdekaan yang kita alami, kemurahan hati Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus sehingga saudara dan saya dimerdekakan, lalu kemudian kita tidak benar-benar menghidupi, menghargai kebebasan itu, maka saudara dan saya punya nasib yang sama dengan orang-orang muda yang salah mempergunakan kebebasannya, saudaraku. Dan mari kita akan baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 dikatakan, kita sekarang bebas sebab Kristus sudah membebaskan kita. Sebab itu pertahankanlah kebebasanmu dan jangan mau diperhamba lagi. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan kita ini sekarang bebas sebab Kristus sudah membebaskan kita. Kebebasan kita itu bukan oleh karena kita yang dari pihak kita yang ingin bebas. Kalau dari pihak manusia yang ingin bebas dan menciptakan kebebasannya sendiri, maka itu bukan kebebasan yang benar atau yang sejati. Firman Tuhan mencatat kita benar-benar bebas sebab Kristus sudah membebaskan kita. Perhatikan di sini, Kristus yang menjadi jaminan bahwa kemerdekaan, kebebasan yang kita miliki adalah kebebasan yang sejati. Kenapa? Karena kebebasan itu adalah kebebasan yang bernilai kekal, saudara-saudaraku. Di mana saudara dan saya dibebaskan dari dosa yang menghamba kita, dari dosa yang mengikat kita melalui pengorbanan Kristus, sehingga ini adalah kebebasan yang sejati, saudaraku. Kebebasan yang sesungguhnya. Sebab itu pertahankanlah kebebasanmu. Dan ada pesan firman Tuhan bahwa kalau engkau dan saya hidup di dalam kemerdekaan, engkau dan saya harus pertahankan. Artinya di sini bahwa kemerdekaan atau kebebasan itu bisa salah digunakan atau menyebabkan saudara dan saya justru kehilangan kebebasan itu. Sehingga firman Tuhan mengatakan harus kita pertahankan, harus kita pelihara jaga. Jangan mau diperhamba lagi. Berarti ada kemungkinan saudara dan saya ketika kita dibebaskan oleh Kristus, dimerdekakan oleh Kristus, kita bisa kembali untuk bisa diperhamba lagi. Berarti pertanyaannya, bagaimana kita bisa mempertahankan kebebasan dan kemudian kita tidak diperhamba lagi, saudaraku? Ayat 13 pasal yang sama Galatia 5 dikatakan, saudara sudah dipanggil untuk menjadi orang yang bebas.
Tetapi janganlah memakai kebebasanmu itu untuk terus-menerus melakukan apa saja yang kalian ingin lakukan. Sebaliknya kalian harus saling mengasihi dan saling melayani. Perhatikan di sini bahwa kunci untuk kita benar-benar hidup di dalam kebebasan dan kita mempertahankan kebebasan sehingga kita tidak diperhamba lagi oleh iblis, tidak diperhamba lagi oleh dosa. Firman Tuhan mencatat rahasia kuncinya, yaitu apa? Pakai kebebasan tersebut bukan untuk hidup di dalam daging, untuk memuaskan keinginan daging, tetapi memakai kebebasan itu untuk melayani, saling mengasihi, saling melayani, saudaraku. Dalam bahasa Indonesia, terjemahan baru dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara, pada waktu saya mencoba menyelidiki ayat 13 ini, semua penerjemah atau terjemahan menggunakan kata use, memakai, mempergunakan. Tapi pada waktu saya melihat bahasa aslinya, ini menarik. Ternyata kata memakai itu tidak ada di situ, saudara. Jadi kalau saya terjemahkan dari hasil bahasa asli yang saya pelajari, saudaraku, dalam bahasa Yunani, maka saya bisa menerjemahkan dengan kalimat seperti ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi bukan merdeka untuk kesempatan memuaskan kedagingan. Perhatikan, saya tidak menggunakan kata memakai di sini. Tetapi bukan merdeka untuk kesempatan memuaskan kedagingan, melainkan kesempatan untuk melayani satu dengan yang lain di dalam kasih. Maka kita di sini menemukan bahwa kebebasan itu adalah, saudaraku, kebebasan atau kemerdekaan itu adalah satu kesempatan. Nah, ini saudara harus mencatat ini, saudara-saudara. Saudara, seringkali kita sebagai orang Kristen memikirkan atau memandang bahwa kekristenan kita ini bukan kesempatan. Kekristenan ini ya syukurlah saya jadi orang Kristen, ya saya senang, saya jadi orang Kristen, saya ke gereja dan lain sebagainya. Kita berpikir bahwa itu adalah sebuah pilihan kita. Kita memilih menjadi orang Kristen, dan sepanjang kita memilih menjadi orang Kristen, kita akan terus menjadi orang Kristen. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa menjadi orang Kristen atau menjadi orang yang bebas, dimerdekakan oleh Kristus, itu berbicara tentang kesempatan, opportunity. Apakah saudara memandang kekristenanmu sebagai suatu kesempatan? Saudara, sama seperti kalau saudara memandang sebuah kesempatan, maka kesempatan itu bisa hilang. Kalau saudara petani, seorang petani itu memandang musim itu sebagai kesempatan. Misalnya pada waktu musim hujan, maka itu adalah kesempatan. Biasanya sebelum musim hujan, maka petani mulai mempersiapkan lahannya karena dia perlu menabur benih supaya ada awal musim hujan, itu hujan yang tidak banyak, itu turun, saudara. Jadi petani bekerja dengan kesempatan kapan musim awal hujan atau hujan awal, dan kemudian hujan-hujan yang berikutnya. Kenapa? Karena kalau dia salah melihat waktu, maka hasil dari apa yang dia harapkan itu justru hancur, saudara-saudaraku. Karena dia berpikir tentang kesempatan. Betapa banyaknya orang-orang Kristen yang hidup bukan dalam mindset kesempatan. Ini adalah kesempatan saya. Ini adalah musim saya. Saudaraku, saya ingin katakan kepada saudara-saudara bahwa di dalam hidup kita harus menyadari bahwa kemurahan Tuhan itu juga berbicara tentang kesempatan. Kesempatan saudara-saudara untuk bisa menjadi orang percaya, bahwa siapa di antara kita yang bisa mengetahui bahwa kita akan hidup sampai tahun depan misalnya. Berpikirlah sebagai kesempatan. Oleh karena itu, saudaraku, pada pagi hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan dua hal ini. Bagaimana saudara memandang kebebasan, kemerdekaan kita
kita di dalam Kristus sebagai kemurahan yang terbesar yang kita terima. Yang pertama, saudaraku, menghidupi panggilan sebagai orang bebas, menghidupi panggilan sebagai orang merdeka. Dalam Galatia pasal 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Paulus mengatakan kamu telah dipanggil untuk merdeka. Banyak orang yang belum bisa mendengar panggilan sehingga tidak bisa meresponi. Namun jika saudara dan saya bisa menjadi orang Kristen hari ini, entah karena kita sekolah, entah karena itu orang tua kita, entah karena saudara-saudara kemudian setelah umur tertentu saudara ikut sekolah minggu, atau saudara pada akhirnya kemudian ke gereja, dulunya tidak, saudara kemudian menjadi orang percaya kepada Yesus, menjadi orang Kristen. Saudara harus tahu bahwa itu adalah panggilan. Walaupun saudara tidak merasa bahwa saudara, ada orang-orang yang merasa bahwa saya hanya ikut-ikutan aja. Tapi saudara, ketika saudara ikut-ikutan dan ternyata saudara berkelanjutan terus-menerus, saudara harus tahu bahwa Tuhan sedang memanggil saudara. Engkau sedang dipanggil oleh Tuhan. Sekalipun engkau merasa bahwa itu tidak engkau terlalu menyadarinya, tetapi saya ingin katakan, termasuk bagi saudara yang kemudian saudara mulai terus menerus ingin bergabung ke KTB, dan kalau engkau tidak bergabung, dan mulai mungkin bisa jadi engkau dulunya punya motivasi-motivasi yang lain ketika bergabung dengan KTB, macam-macam motivasinya, ingin cari teman, ingin cari pasangan hidup, dan macam-macam, ingin cari rekanan bisnis dan membangun jaringan. Saudara, macam-macam motivasi. Tetapi saya ingin ingatkan, kalau saudara kemudian mulai terus bertahan dan saudara mulai bertumbuh dan mengambil ketetapan hati untuk mulai terlibat lebih dalam lagi, saudara dipanggil oleh Tuhan. Engkau dipanggil. Dan kalau saudara dan saya, bahkan kalau saudara menikah dengan orang Kristen, walaupun hari ini saudara belum benar-benar mau menjadi orang Kristen, mau benar-benar mengikuti pasanganmu, saya ingin mengatakan, ketika engkau tertarik melihat hidupnya dan mulai engkau mau menjalani hidup bersama-sama, saya ingin katakan kepada saudara, sebenarnya engkau sedang dipanggil oleh Tuhan tanpa engkau sadari. Jangan hanya berkata, saya perlu panggilan, sesuatu yang tiba-tiba begitu hebat di dalam dirimu. Saudaraku, panggilan tidak harus seperti itu. Bisa dalam bisikan-bisikan kecil, dan engkau meresponinya dengan perlahan-lahan tapi pasti. Saudara, ketika saudara tertarik kepada Kristus atau pengikut-pengikut Kristus, yang seperti yang saya sampaikan, saudara sebenarnya telah dipanggil oleh Tuhan. Dan berbicara tentang panggilan, saudara-saudara, banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa dia telah ada di dalam panggilan itu. Saudara dipanggil untuk merdeka, dan orang-orang yang telah dipanggil untuk merdeka, maka dia harus menyadari untuk menghidupi kemerdekaan itu. Nah, saya ingin mengajak kita melihat perumpamaan Tuhan Yesus dan contoh dari orang-orang yang tidak menghidupi panggilan, undangan dari Tuhan. Di dalam Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, saudaraku. Saya tidak akan baca semuanya, tetapi itu menceritakan seorang raja yang dia mau mengadakan pesta untuk anaknya dan mengundang para koleganya, mengundang para teman-temannya yang menjadi penguasa-penguasa di kota-kota yang berbeda. Dan raja tersebut mengirim utusan untuk menyampaikan undangan kepada teman-temannya. Dan kemudian ketika para utusan ini menyampaikan undangan kepada teman-teman dari raja ini, apa yang terjadi? Teman-teman raja dikatakan mereka ternyata sibuk. Mereka sibuk
dengan kehidupan mereka sendiri, dengan usaha mereka, dengan ladang mereka, perusahaan mereka. Dan ketika itu terjadi, maka kemudian tamu-tamu yang diharapkan tersebut untuk datang diundang ternyata tidak menghiraukan. Mereka sibuk dengan pekerjaan, mereka ada yang pergi ke ladang, mereka ada yang mengurus perusahaan, mereka cuek, saudaraku. Ini adalah tipe orang-orang yang tidak mau mendengar panggilan Tuhan. Dan kalau saudara-saudara, ternyata saudara-saudara mendengar panggilan Tuhan, puji Tuhan. Dan yang berikutnya, ada jenis orang yang kedua yang meresponi panggilan raja untuk pesta itu adalah orang yang kemudian merasa terganggu. Mereka merasa terganggu. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, yang lainnya pula menangkap pelayan-pelayan raja itu. Para utusan ditangkap, lalu memukul dan membunuh mereka. Lalu mereka karena merasa terganggu, merasa terintimidasi. Karena mereka berpikir kalau mereka tidak datang, maka mereka takut diserang. Dan untuk itu, tapi mereka kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka menolak dengan cara membunuh para utusan tersebut. Saudaraku, inilah yang kemudian terjadi. Yesus sedang berbicara kepada orang-orang tentang orang-orang Farisi yang mereka mau membunuh utusan dari Bapa. Dalam hal ini adalah Yesus, saudaraku. Saudara, banyak orang yang kemudian memberontak kepada Allah dengan tidak meresponi, bukannya tidak meresponi, tetapi kemudian membunuh, menutup pintu-pintu pemberitaan Injil. Dan saudara, akhirnya raja marah, dan ketika raja marah, dia kemudian mengirim tentaranya untuk membunuh pembunuh-pembunuh utusannya. Dan akhirnya raja tersebut mengundang semua orang. Dia berkata kepada para pelayannya, ayat yang 8, pesta kawin sudah siap tetapi para undangan tidak layak. Pesta kawin sudah siap. Maka kemudian dia mengatakan, pergilah sekarang ke jalan-jalan raya, ayat yang 9, dan undanglah sebanyak mungkin orang ke pesta kawin ini. Dan akhirnya Tuhan mengatakan, raja itu memanggil semua orang, siapa saja yang mau ikut datang. Akhirnya banyak orang yang datang dan mengikuti pesta. Nah, ini seperti keselamatan yang ditawarkan kepada semua orang oleh Yesus Kristus, di mana pesta itu sudah siap. Yesus sudah mati bagi semua orang, tinggal meresponi. Saudara dan saya yang kita menjadi orang Kristen adalah orang-orang yang meresponi undangan Tuhan, panggilan Tuhan itu. Tetapi meresponi panggilan Tuhan saja tidak cukup, karena kemudian saudara perhatikan, raja itu masuk ketika orang-orang banyak itu datang di sana, dan kemudian raja itu memeriksa para tamu, ketemu para tamu, dikatakan di dalam ayat 11. Kemudian raja itu masuk untuk melihat-lihat para tamu, ia melihat ada seorang di pesta itu yang tidak memakai pakaian pesta. Saudaraku perhatikan bahwa meresponi panggilan Tuhan itu baik. Saudara pergi ke gereja, saudara menjadi orang Kristen, itu baik, itu baik. Saudara pergi ke KTB, saudara mengikuti aktivitas-aktivitas kegiatan gereja, agama Kristen, itu baik. Tetapi itu tidak cukup, karena Tuhan akan memeriksa kita. Dan kalau ada di antara kita yang tidak mengenakan pakaian pesta, saudara, kalau saudara datang ke sebuah pesta, maka saudara akan mempercantik diri. Kita akan memakai pakaian-pakaian yang terbaik untuk menghormati orang yang mengundang kita dan untuk memberikan kesan kepada orang-orang yang melihat kita, saudaraku. Sayangnya, banyak orang Kristen yang tidak memposisikan dirinya ketika menjadi pengikut Kristus itu mendandani diri, saudara-saudara. Mereka datang ke pesta tapi dengan sendal jepit. Datang ke pesta dengan celana pendek. Saya sepanjang diundang pesta, di tempat-tempat, di hotel-hotel, pesta perkawinan, tidak ada yang saya lihat datang dengan sendal jepit, celana pendek, saudara-saudara. Saudara, mereka memakai gaun-gaun yang indah, make up yang luar biasa, pasangan-pasangan yang manis luar biasa. Saya bahkan seringkali saya pangling
Karena penampilannya sangat berbeda, saudara-saudara. Dan menggunakan mobil-mobil yang terbaik. Mengapa ketika dalam pesta yang hanya berlangsung 2-3 jam, kita begitu mengusahakan demikian rupa untuk begitu berpenampilan mendandani diri kita. Tetapi untuk pesta rohani di mana Tuhan akan menginspeksi, melihat diri kita, kita seolah-olah berpakaian ala kadarnya. Kita tidak benar-benar mempercantik diri kita. Kehidupan rohani kita dari waktu ke waktu tetap lusuh seperti dulu. Tetap bau seperti dulu. Aroma-aroma hidup kita bukan aroma-aroma yang harum. Mulut kita bukan mulut-mulut yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang harum. Perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang kotor. Pikiran-pikiran kita pikiran yang kotor, saudara-saudara. Dan saudara perhatikan betapa muaknya Tuhan. Seperti raja ini, betapa muaknya Allah melihat kita seolah-olah nothing happen, tidak terjadi apa-apa. Ketika kita datang, ketika kita mengikut Tuhan, tetapi kita berpakaian tidak layak. Kita tidak menghormati Tuhan. Kita tidak mempersiapkan karakter kita. Untuk kita makin lama makin menjadi seperti Yesus. Kehidupan yang baik, sikap-sikap kita saudara-saudara adalah sikap-sikap yang mempermalukan Tuhan. Saudaraku, ketika kita tidak menghidupi kemerdekaan di dalam Tuhan, maka kita adalah orang yang paling durhaka, yang tidak tahu berterima kasih oleh karena kemurahan hati yang terbesar itu. Apa yang terjadi ketika ada seorang yang tidak berpakaian pesta? Lalu dikatakan, lalu raja itu berkata, ayat 13 kepada pelayan-pelayannya, ikat kaki dan tangan orang ini dan buang dia keluar ke tempat yang gelap. Di sana akan ada tangis dan derita. Satu kenyataan yang pahit. Kalau saudara menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Yesus, tetapi engkau tidak bersungguh-sungguh untuk dari waktu ke waktu mempersiapkan diri, mendandani diri untuk menjadi tampil lebih menyenangkan di hadapan Tuhan. Hatimu dilihat oleh Tuhan menjadi hati yang makin sungguh-sungguh, makin tunduk, makin berserah, makin merindukan Tuhan, makin mencintai Dia. Dan saudara melakukan kebenaran firman Tuhan hanya karena dengan demikian hidupmu makin indah di hadapan Tuhan. Engkau selalu berusaha mempersiapkan diri berpakaian pesta secara rohani. Yesus mengatakan sebuah peringatan di dalam ayat 14 pasal 22 kitab Matius. Lalu Yesus mengakhiri perumpamaan itu begini. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit saja yang terpilih. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Saudara dan saya bisa jadi termasuk orang-orang yang terhitung datang ke pesta tersebut. Tapi pertanyaan saya, apakah engkau berpakaian mendandani diri rohanimu? Cara pikir, pola pikirmu adalah pola pikir yang menyenangkan Tuhan. Pola pikir yang indah. Bau kehidupan kita adalah bau-bau yang harum di hadapan Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Dan bukan bau-bau yang busuk, bau-bau yang menyengat, bau-bau oleh karena kita tidak suka membersihkan diri. Ketika firman Tuhan menegur kita, kita memberontak. Kita tetap mempertahankan hidup yang tidak mau diubahkan. Dari waktu ke waktu kita hanya mengikuti keinginan kita sendiri, saudara-saudara. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tidak berpakaian indah di hadapan Tuhan. 1 Petrus pasal 3 ayat 3 dan 4 mengatakan, janganlah kecantikanmu hanya kecantikan luar, seperti misalnya menghias rambut atau memakai perhiasan atau berpakaian yang mahal-mahal. Sebaliknya hendaklah kecantikanmu timbul dari dalam batin. Budi pekerti yang lemah lembut dan tenang, itulah kecantikan abadi yang sangat berharga menurut pandangan Allah. Orang yang menghidupi
panggilan Tuhan di dalam kemerdekaan adalah orang yang mendandani, yang terus mempercantik diri di hadapan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita di tahun 2021 ini? Penyerahanmu, kesungguhanmu, beban-bebanmu kepada jiwa-jiwa, apakah itu menjadi semakin membuat raja di atas segala raja terpesona melihat pakaian pesta karakter kita, saudaraku? Seringkali kitalah yang semaunya sendiri. Mentang-mentang sudah dibuka kesempatan, siapa saja boleh datang. Kristus tidak menolak, Kristus tidak pilih-pilih, siapapun yang mau menerima dia boleh masuk ke rumah pesta. Betapa banyak orang yang menganggap murah keselamatan, sehingga masuk ke rumah pesta menjadi orang-orang Kristen yang kehidupannya tidak pernah mengalami perubahan. Kehidupannya masih memelihara bau-bau busuk. Kehidupannya masih mempertahankan pakaian-pakaian rohani yang lusuh, yang tidak dipersiapkan apabila datang ke ibadah, entah online atau onsite. Saudaraku, seolah-olah Tuhan dipakai sebagai nomor yang kesekian, padahal kalau datang kepada event-event yang kesukaannya sendiri, segala sesuatu dipersiapkan. Mau bangun pagi, lebih pagi daripada sebelumnya, saudara-saudaraku. Kenapa? Karena ingin mengikuti event itu, saudaraku. Tetapi ketika kepada Tuhan asal-asalan. Alasannya apa? Karena banyak gereja. Saudara, benar, saudara bisa pilih gereja mana saja sesuai jam saudara. Tapi yang saya ingin katakan, apakah di hadapan Tuhan, bukan soal saudara sedang mengikuti ibadah itu sendiri, tetapi bagaimana engkau mengutamakan Tuhan ketika engkau mengikuti ibadah itu. Itulah pakaian rohanimu di hadapan Tuhan. Itulah pakaian pestamu. Kalau kita selalu membuat Tuhan yang harus menyesuaikan diri kita, maka saudara, itu seperti saudara masuk ke pesta dengan pakaian ala kadarnya. Karena engkau memaksa tuan rumah untuk bisa memahami diri kita. Dan bukan kitalah yang menyenangkan tuan rumah. Karena tuan rumah mengadakan pesta, maka kita harus berpakaian pesta secara rohani. Saudaraku, saya pikir pagi hari ini sebenarnya saya mau sampaikan dua poin. Tapi saya merasa bahwa satu poin ini cukup kita renungkan pagi hari ini, saudaraku. Sadarilah panggilan sebagai orang merdeka dan berdandanlah layaknya orang yang berpesta rohani. Orang yang menghidupi kemerdekaan di dalam Tuhan adalah orang yang mendandani diri dalam pesta rohani. Bau harum, indah, rambut, semua penampilan diperhatikan detail-detail. Untuk pesta 2 jam, seringkali persiapannya bisa 3-4 jam. Bagaimana saudara dengan Tuhan? Untuk berjumpa dengan Tuhan 1 jam, berapa banyak waktu yang kau persiapkan? Dan bukan hanya untuk berjumpa dengan Tuhan, menjalani hidup ini, belajar untuk memakai pakaian pesta setiap hari bersama dengan Tuhan. Bangun kehidupanmu, baca firman Tuhan, supaya engkau mengenal kehendak Tuhan. Supaya engkau makin mengasihi Tuhan, makin timbul appetite, timbul rasa haus dan lapar kepada Tuhan, mencari Tuhan. Jangan hanya menjadi anggota KTB terus-menerus, anggota terus. Saudara tidak mau terlibat apa-apa. Saudara-saudara tidak ada peningkatan penyerahan diri, tidak ada peningkatan untuk partisipasi. Engkau hanya menjadi penonton saja, saudara-saudara. Gunakan pakaian pesta, saudara-saudara. Engkau harus mulai meningkatkan diri untuk menampilkan yang terbaik bagi kesenangan, kemuliaan Tuhan. Itulah cara untuk kita
hidup di dalam kemerdekaan yang sejati. Mari saudaraku, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Dan kita menanggapi dengan pujian yang kita akan nyanyikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saudaraku datang kepada Tuhan dengan segala kerinduan kita untuk mengatakan kepada Dia, Tuhan, semua kita perlu Tuhan. Hanya dengan ketika kita merasakan bahwa kita perlu Dia, di sanalah kita menyadari kekurangan dan keterbatasan kita, dan kita mau belajar percaya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Katakan, ku percaya, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Katakan bersama-sama, ku perlu Kau, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Saya mengundang engkau saudara untuk memanggil namanya. Katakan nama Yesus yang berkuasa. Serukan namanya. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Ku andalkan, melebihi siapapun juga. Ku percaya, amin, amin. Di setiap waktu ada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu atas segala jalanku.
jalanku tinggi dan dalamnya kasih-Mu. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Mari saudaraku, engkau datang kepada Dia, engkau yang percaya bahwa Yesus layak diandalkan. Mari datang meminta supaya engkau menjamah setiap kita, setiap hidupmu. Percayalah bahwa Dia hadir di dalam setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Dimanapun engkau berada, saya mau berdoa buat engkau saat ini juga. Apapun yang engkau sedang hadapi, apapun yang engkau sedang bawa, ketika engkau berkata belajar mengandalkan Tuhan, spesifik bagian apa dalam hidupmu yang engkau belajar mau mengandalkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita datang kepada Dia. Bapa di dalam surga, kami semua terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa seringkali kami mengandalkan pikiran kami sendiri, mengandalkan kekuatan kami sendiri. Sekalipun kami berdoa, sekalipun kami belajar datang kepadamu, tetapi sesungguhnya kami sulit untuk belajar percaya penuh, sebab banyak hal yang kami sedang perhitungkan. Tetapi Tuhan, pagi hari ini kami mau belajar untuk mempercayai Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang melampaui apa yang kami bisa pikirkan. Kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah umat-Mu mengalami perkara-perkara yang baru di dalam hidupnya. Sehingga setiap kami Tuhan, kami belajar untuk mengenal Allah, bahwa Allah peduli dengan setiap kami ya Tuhan. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menguatkan setiap kaki-kaki kami yang mulai goyah, dan membawa kami untuk percaya menjejakkan kaki ke dalam kehidupan ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan menyertai setiap kami. Dan bahkan Engkau akan membuka pintu-pintu yang tertutup bagi kami, untuk kami belajar mempercayai bahwa Tuhan Engkau sedang bekerja di dalam setiap kesulitan, di dalam setiap pertantangan ini ya Tuhan. Ajar kami untuk melibatkan mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab kami punya pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Masa depan kami mau percayakan kepadamu Tuhan. Ajar kami menjalani hidup ini dengan penuh damai sejahtera, melakukan bagian kami, dan mempercayakan bagian yang Tuhan akan kerjakan melaluinya Tuhan. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, saya sampaikan pengumuman untuk satu pekan ini. Pada hari Selasa, saudara-saudara, akan ada moment of restoration, di mana kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengajak saudara-saudara untuk hari itu ambil waktu berdoa dan berpuasa. Beberapa waktu yang lalu para KTB leaders belajar untuk mengambil waktu berdoa berpuasa. Hari Selasa ini saya mengajak seluruh jemaat untuk berdoa puasa. Belajar untuk mendisiplin diri, set up your body. Mempersiapkan tubuhmu untuk mencari wajah Tuhan. Saya mengundang saudara-saudara untuk hadir bersama join di dalam
Moment of Restoration Prayer Meeting malam hari itu Selasa Tuhan. Memberkati kita semua. Hari Kamis saudara-saudara ada komunitas tubuh bersama di Barat 1, Barat 2, Barat 3 dan KTP Timur. Terus semangat saudara-saudara, dan saya mengundang kita untuk bergabung bersama-sama. Puji Tuhan. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita datang dan berdoa. Bapa, di akhir ibadah ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kalau kami beberapa waktu menjalankan PPKM, ada hantaman-hantaman secara ekonomi, ada hantaman-hantaman di dalam sosial di mana kami jarang bertemu satu dengan yang lain. Tetapi disitulah iman kami dimurnikan. Seperti Ayub ya Tuhan, sanggupkah kami tetap memandang kepada Engkau dan percaya bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik, yang tidak pernah membiarkan kami. Kami mau berdoa ya Tuhan, Engkau menolong setiap jemaat-Mu, menolong setiap kami, demikian juga menolong pemerintah kami untuk memiliki kepemimpinan pemerintahan Presiden Jokowi bersama dengan aparatur yang ada sampai pada bagian yang paling rendah RT RW. Biarlah kami Tuhan dilindungi, dan kami mau berdoa biarlah gereja Tuhan menjadi gereja-gereja yang menjadi berkat di bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah hidupmu menjadi hidup yang terbuka, suratan yang terbuka bagi banyak orang. Dan melalui kehidupanmu, pekerjaanmu, setiap orang yang terhubung dengan engkau, mereka mendapatkan berkat Tuhan. Dan biarlah nama Yesus Kristus akan dimuliakan atas setiap kehidupanmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah hubunganmu, diberkatilah masa depanmu. Dan biarlah seluruh hidupmu engkau persiapkan untuk menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Damai sejahtera Allah Bapa serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, puji Tuhan. Tetap semangat saudara-saudaraku. Happy Sunday dan God bless you all. See you next week. Amen. Tuhan Yesus berkati.